Salah satu hal yang dikatakan mencobai Tuhan adalah dengan bangsa Israel itu mereka meragukan kuasa Tuhan dan mereka itu menantang Tuhan. Kalau memang Tuhan yang menyuruh kita, kenapa keadaan kita begini? Ya, kenapa ya kita mengalami kekurangan? Kenapa dan kenapa? Seringkali dalam hidup kita pun kita menghadapi dan melakukan hal yang sama. Saat kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita berpikir kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, lalu kita tuh berkata, ya kalau memang Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Hari ini kita akan langsung saja membaca firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi berkat bagi setiap kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 ya dikatakan dan ayat yang ke-10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kita hari ini membaca firman Tuhan, ya dikatakan ya kita belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Salah satu dosa yang sangat mematikan. Kenapa saya bilang mematikan? Karena ya itulah yang Alkitab ingatkan bagi setiap kita adalah dosa mencobai Tuhan. Ya dikatakan janganlah kita ya seperti mereka mencobai Tuhan. Ya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka mati dipagut ular. Saudara, ya kenapa bangsa Israel itu gagal memasuki tanah perjanjian karena akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Salah satu dosa yang sangat besar yang mereka lakukan adalah mencobai Tuhan. Ya, seringkali kita ini berpikir, oh saya tidak pernah mencobai Tuhan. Tetapi mari kita coba merenungkan apakah benar kita ini tidak pernah mencobai Tuhan. Ya, mungkin saudara bertanya hari ini sikap seperti apa ya bangsa Israel lakukan sehingga mereka dikatakan mencobai Tuhan. Salah satu hal yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka itu marah kepada Musa. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka kesulitan makanan di padang gurun, mereka berkata kepada Musa, ya, untuk apa kau bawa kami pergi dari Mesir? Kau berkata bahwa Tuhan yang menyuruh kami pergi. Kalau memang Tuhan yang menyuruh kami, mana buktinya? Ya, kalau seperti ini keadaan kami makan aja susah di padang gurun. Lebih baik kami tetap di Mesir. Kami tidak mengikuti engkau. Salah satu hal yang dikatakan mencobai Tuhan adalah dengan bangsa Israel itu mereka meragukan kuasa Tuhan dan mereka itu menantang Tuhan. Kalau memang Tuhan yang menyuruh kita, kenapa keadaan kita begini? Ya, kenapa ya kita mengalami kekurangan? Kenapa dan kenapa? Seringkali dalam hidup kita pun kita menghadapi dan melakukan hal yang sama. Saat kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita berpikir kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, lalu kita tuh berkata, ya kalau memang Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa, ya aku ini sudah ikut Tuhan, sudah berdoa, sudah baca Alkitab, tapi apa yang aku alami? Saudara, hati-hati, ya jangan sampai kita ini bersikap seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan sehingga kita mencobai Tuhan dengan berkata seperti bangsa Israel, ya kalau Tuhan yang menyuruh kami, kenapa kami mengalami begini? Lebih baik kamu tinggal di Mesir. Jangan mencobai Tuhan. Banyak orang berkata, dulu Bu, waktu saya itu belum bertobat, hidup saya itu lebih enak. Tapi sekarang setelah saya bertobat, saya ikut Tuhan, apa yang saya alami? Ya, apa yang saya nikmati, apa yang saya rasakan, saya justru semakin sulit. Jangan mencobai Tuhan. Orang-orang yang mencobai Tuhan itu tidak akan luput dari penghukuman.
Alkitab berkata, janganlah kita mencobai Tuhan sama seperti mereka, sehingga banyak dari mereka yang mati dipagut ular di padang gurun. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita bertobat hari-hari ini. Kalau kita pun pernah melakukan hal itu, mencobai Tuhan, ya dengan menantang Tuhan, ya mana kuasanya? Tuhan yang berkata begini, tapi mana buktinya? Ya ingat, ya jangan kita mencobai Tuhan. Kita juga pernah mendengar Yesus berkata hal itu di Perjanjian Baru, ketika iblis menantang Yesus dan berkata, bukankah engkau anak Allah? Ya, engkau kan berkuasa. Kalau engkau menjatuhkan tubuhmu dari atas bumbungan bait Allah itu, maka pasti kau tidak akan mati. Karena pasti akan ada malaikat-malaikat yang datang untuk menopang tubuhmu. Ya, mereka berkata kepada Yesus ketika Yesus sedang berpuasa, ya makan saja roti ini. Ya, Yesus juga berkata di sana bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika mereka menantang kuasa Yesus, mereka berkata, kau kan Tuhan, kau kan anak Allah yang hidup. Kalau kau lompat dari atas itu, maka pastilah kau tidak akan mati, malaikat akan datang. Seringkali saudara yang kita ini pun tanpa sadar ya berkata, Tuhan, engkau kan Tuhan, engkau kan berkuasa. Kalau engkau berkuasa, masa aku gak bisa selesaikan masalahku? Kalau engkau berkuasa, masa aku gak bisa bayar utang? Kalau engkau berkuasa, ya kalau engkau begini, kenapa aku begini? Kalau engkau begitu, kenapa aku begitu? Saudara, ya tindakan mencobai Tuhan itu sangat besar konsekuensinya. Karena itu biarlah hari ini apapun keadaan kita, apapun yang kita sedang alami, percayalah saudara bahwa Tuhan itu paling tahu yang terbaik bagi hidup kita. Jangan membantah, jangan mencobai Tuhan. Sebaliknya ya berserahlah kepada Tuhan dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjalani semua yang Tuhan izinkan untuk aku jalani. Agar hidupku ya ini bisa lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Berhentilah berkata, kalau engkau Tuhan, ya kenapa aku begini? Kalau memang kau berkuasa, ya mana buktinya saudara? Ya daripada kita berdosa dan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena ayat ini berkata, ya ingat bangsa itu juga mereka mencobai Tuhan bersungut-sungut hingga banyak dari mereka yang mati. Dan ayat ini berkata semua ini ditulis untuk menjadikan pengalaman bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ya, jadi dosa-dosa itu ternyata masih ada. Bahkan sampai hari ini masih dilakukan oleh orang-orang ya Kristen yang menyatakan dirinya itu anak Tuhan. Waktu mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, waktu mereka meragukan Tuhan dan berkata, kalau engkau berkuasa, kenapa hidupku begini? Nah, itu hati-hati ya, biarlah kita ini selalu berjaga-jaga, biarlah kita ini selalu hidup mengandalkan Tuhan, dan biarlah kita ini menaruh harapan kitanya kepada Tuhan, supaya kita tidak salah saudara, dan kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang mempercayai Tuhan, bukan menjadi orang yang mencobai Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, tetapkan hati dan katakan, Tuhan aku mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup. Kapan waktunya Tuhan, aku hanya berserah. Menyerah, berserah kepada Tuhan itu lebih baik daripada menantang Tuhan dan mencobai Tuhan.